Nah, pertanyaannya adalah dalam sebulan ini pernahkah Anda menulis? Nah, apa yang Anda tulis gitu? Ini tulisan yang saya benar-benar sangat suka sekali, tulisannya Pak Pram, orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Karena pentingnya menulis, karena pentingnya publikasi dari yang saya ceritakan dari Pak Pram ini, makanya pada sore hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang menulis ya Bapak Ibu semuanya ya. Oh, Devi udah pernah, Bu Agni juga sudah. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya, mungkin selama ini kita menganggap bahwa kita kalau menulis itu apa sih dampaknya? Nah, menulis itu kalau di kami di Yayasan Guru Belajar itu salah satu karir protean guru. Mungkin selama ini karir protean karir yang kita anggap itu selalu jadi kepala sekolah ya Bapak Ibu semuanya ya. Guru karir yang paling tinggi ya kepala sekolah, padahal karir di guru itu banyak, bisa jadi pencipta konten, bisa jadi pelatih, bisa jadi koki, bisa jadi penulis. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah guru yang bisa menulis, teman-teman semuanya. Ya, kita akan belajar menulis bareng-bareng, menulis praktek baik pembelajaran. Ini dua orang keren yang saya kenal, yang sudah berprofesi atau berkarir sebagai guru penulis. Gurunya masih sama, dia juga menulis praktek baik pembelajaran, menyunting tulisan-tulisan guru lain, dan sudah berpenghasilan teman-teman semuanya. Dari tulisan beliau ini beliau bisa menghasilkan. Oke. Nah, sayangnya banyak guru-guru yang tidak berani menulis teman-teman semuanya. Banyak guru-guru yang tidak percaya bahwa dia bisa menulis. Karena menganggap bahwa selama ini menulis itu kegiatan yang langsung jadi susah Pak, kalau saya nulis kayak gini nggak pernah bagus. Iya, karena menulis itu tuh bukan kegiatan yang langsung jadi teman-teman. Ada proses editing, ada proses dibaca lagi, ya ada proses mungkin diberikan kepada orang lain untuk bisa dapat umpan balik kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pertama kali nulis dan menganggap tulisan teman-teman jelek ya nggak masalah, ada proses lagi teman-teman nanti. Nah, kemudian ini miskonsepsinya menulis tidak berhubungan dengan membaca. Jadi selama ini nulis aja ya, menulis itu selalu berhubungan dengan membaca, teman-teman. Nah, ini juga sama. Selama ini banyak guru-guru yang kayak gini. Aku mau menulis tapi EYD-ku jelek banget Pak Rizky. Nah, akhirnya bikin banyak guru-guru itu nggak mau menulis. Lupakan EYD dulu, teman-teman. Ya, esensinya dulu. Yang penting apa yang ada di hati teman-teman, praktek baik yang sudah dilakukan teman-teman, yang penting tuliskan. Nanti ada prosesnya kok. EYD nanti aja, yang penting tuliskan dulu. EYD tetap nanti, tapi jangan jadi kendala awal untuk menulis. Ya, sampai akhirnya yes ini ya dari Bu Elvina. Tapi terkadang kalau kita menulis terhenti, biasanya nanti langsung nggak pas lagi ketika menulis Kak. Nggak apa-apa Bu, ditulis aja. Ya kalau terhenti, nulisnya nanti boleh dilanjutkan kapan lagi, kalau bisa jangan lama-lama. Habis itu kan dibaca lagi. Nah, dibaca lagi itulah proses menyunting, ditambahin apa, apa itu bisa kayak gitu. Itu lewat sebuah latihan ya teman-teman ya. Kemudian menulis seperti masak mie instan kayak tadi, harus selesai jadi. Benar kata tadi Bu Elvina bahwa kalau misalnya pada hari ini tulisannya belum selesai ya bisa dilanjut nanti ya. Kemudian nanti nggak bisa langsung jadi, ada proses setelah itu. Kemudian menulis hanya untuk orang-orang yang berbakat menjadi penulis, tidak semua orang bisa menulis, semua orang bisa menuliskan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di hatinya. Kemudian menulis tidak perlu latihan. Menulis itu perlu latihan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat tulisan teman-teman pertama jelek nggak masalah, ya nanti ada prosesnya seperti itu. Tulisan saya pertama kali dulu jelek banget. Dibilangin saya pertama kali nulis itu kayaknya saat jadi mahasiswa. Dosen saya bilangnya alay. Nah, alhamdulillah sekarang saya banyak tulisan-tulisan saya sudah masuk koran, sudah masuk buku dan lain sebagainya. Nggak apa-apa ya, karena menulis itu bukan instan dan perlu latihan seperti itu. Nah, pada kegiatan sore hari ini, saya punya sebuah tips yang mungkin sangat akan memudahkan teman-teman dalam menulis, teman-teman. Ya, kita akan belajar bareng-bareng format menulis atap. Awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Jadi atap ini adalah sebuah formula yang Yayasan Guru Belajar rancang untuk membantu Bapak Ibu bisa dengan mudah menulis, bisa dengan mudah menyampaikan praktek baik yang sudah dilakukan ke dalam tulisan. Formatnya atap, awal, tantangan, aksi, perubahan. Kalau kayak gini, aku ibaratkan
aku punya tujuan, itu awal. Tujuan, harapan, kondisi awal itu awal. Ya, aku mau jalan-jalan ke Petung Kriono, sebuah daerah di Pekalongan ya Bapak Ibu ya, pengen ke Petung Kriono. Tujuanku ke sana, pengen ke air terjunnya. Itu tujuanku, itu awalnya. Nah, tapi di tengah jalan, ketika aku naik kendaraan sepeda motor, ternyata banyak kempes, banyak bocor, tantangan T. Ya, sesuatu untuk mencapai tujuan, tapi di tengah jalan ada yang menghalangi, itu tantangan. Kemudian karena hari sudah mulai siang dan ketika siang itu di sana pasti biasanya awan turun dan jalannya susah, aku buru-buru cari tambal ban, tapi ternyata tidak ada teman-teman. Di daerah itu tidak ada tambal ban. Aku bingung mau turun lagi kejauhan turunnya, mau ke atas lagi nuntunya itu susah, itu tantangannya bertubi-tubi. Ya, akhirnya yang aku lakukan teman-teman semuanya di situ aku ternyata ada truk yang lewat saya ngadang minta tumpangan sampai ke atas. Yes, itu namanya aksi. Aksi itu adalah sebuah tindakan kita untuk melewati tantangan yang kita hadapi. Itu aksi, teman-teman. Aksi. P apa? P itu pelajaran. Nah, pelajarannya apa? Ternyata aku bisa sampai ke atas. Pelajarannya adalah ternyata kalau aku nggak nyerah gitu aja, selalu ada cara. Itu pelajarannya. Ya, ini adalah sebuah formula. Awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Nanti kita kontekskan ke kelas ya teman-teman semuanya agar Bapak Ibu punya bayangan. Oke, ini contohnya kalau donat ya, misalnya ini saya bikin kerangka dulu berkaitan dengan donat. Saya suka sekali makan donat yang tiap hari lewat di depan. Saya suka sekali makan donat yang penjualnya lewat di depan rumah setiap hari. Nah, tapi ternyata di saat saya lagi pingin-pinginnya banget, ya, di saat saya lagi pingin makan donat, ternyata penjual donatnya tidak ada. Saya sudah tunggu bermenit-menit, berjam-jam, kok nggak muncul-muncul ini. Ini biasanya hadirnya jam segini, ini kok nggak muncul. Tantangan kan mulai muncul. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya usaha keliling kompleks ya, sampai akhirnya menemukan penjual donat yang tadi saya ceritakan, ternyata banyak bocor, teman-teman. Ternyata banyak bocor ya. Setelah banyak bocor, ternyata dia di sana juga lagi kesusahan, tapi dia sedang berjualan. Akhirnya saya beli donatnya di sana, teman-teman semuanya. Gitu. Dan akhirnya saya bisa makan donat. Pelajarannya apa? Ternyata ketika kita berusaha akan mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, itu contoh di kehidupan yang nggak ada kaitannya sama kelas. Nah, kalau ada kaitannya sama kelas kayak apa? Ini saya kasih contoh. Misalnya ini teman-teman, aku percaya tujuan belajar adalah murid bisa memiliki kompetensi dan mengimplementasikan pada kehidupan. Ini harapannya, tujuannya di bagian awal itu disampaikan atau kondisi awal itu bisa ya. Jadi aku percaya bahwa belajar yang seutuhnya itu ya ketika murid itu punya kompetensi dan bisa mengimplementasikan pada kehidupan. Tantangannya setelah aku sebagai guru melakukan banyak cara A, cara B, cara C, udah mengganti medianya, sudah pakai metode yang keren-keren di internet yang dilakukan oleh teman-teman, tapi ternyata masih sama saja. Murid hanya menguasai konten saja dan tidak dikaitkan dengan kehidupan. Saya bingung sebagai guru. Itu tantangannya gitu, udah pakai metode A, metode B, metode C. Nah, aksinya akhirnya saya bertanya sama rekan saya ya yang sudah pernah melaksanakan itu teman-teman, dan ternyata yang dilakukan teman saya untuk menentukan metode pembelajaran, untuk menentukan media pembelajaran sebentar, untuk menentukan media pembelajaran nggak asal-asalan. Ternyata yang dilakukan teman saya adalah melakukan asesmen murid. Sebentar, sepertinya ada ya. Oke. Mohon di-mute ya Bapak Ibu. Oke, saya coba mute. Oke, ya siap. Jadi itu yang saya lakukan, tanya sama teman saya, dan teman saya ternyata melakukan hal yang nggak biasa dilakukan. Alih-alih langsung milih metodenya, alih-alih langsung milih medianya, dia tanya dulu sama murid.
Dia ingin tahu murid itu sukanya apa, murid itu di rumahnya ada apa aja, murid itu level kompetensinya sampai mana, sehingga metode yang dia lakukan bisa sesuai, media yang dia buat itu bisa sesuai, teman-teman. Dan ternyata setelah saya menerapkan apa yang dilakukan teman saya di kelas, berhasil, teman-teman. Medianya cocok, kemudian metodenya cocok, dan murid-murid mulai nggak sekedar hafal konten, mulai punya kompetensi-kompetensi seperti kolaborasinya udah mulai bagus, komunikasinya sudah mulai bagus, itu. Dan itu aksi yang saya lakukan. Perubahannya apa? Ternyata murid bisa terasa empatinya, dapat memetakan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ini aksi. Nah, nanti kalau dibentuk, ini kerangkanya teman-teman, kalau dibentuk dalam tulisan ya tinggal bagian A-nya didetailkan, bagian T-nya didetailkan, bagian A-nya aksinya didetailkan, bagian pelajaran didetailkan. Udah cukup, teman-teman. Kayak gini. Jadi enak banget kalau udah terbiasa bikin atap tuh, enak banget. Kalau kepala sekolah misalnya nih, saya ingin mengajak guru bisa lebih kreatif ya dalam melakukan pengajaran. Awalnya itu, tujuannya adalah agar guru bisa kreatif. Tapi tantangannya saya udah ngajak ikut pelatihan, saya udah ngajak guru belajar, tapi malasnya luar biasa itu. Kepala sekolah ngomong kayak gitu. Nah, kemudian aksinya, lalu saya mencari tahu, saya mengajak mengobrol, saya mencoba mengakomodir kebutuhan mereka. Ternyata guru terbebani dengan banyak administrasi. Jadi bukannya malas sebenarnya teman-teman, karena banyaknya administrasi. Nah, kemudian kepala sekolah mulai meminimalisir mana yang kira-kira bisa dikurangi administrasinya dan bisa langsung praktek, ya. Dan kemudian dari itu banyak guru-guru yang mulai terbantu, teman-teman. Pelajarannya apa? Ternyata kuncinya adalah nggak bisa memaksakan kehendak, tapi memanusiakan hubungan. Itu kalau konteksnya kepala sekolah ya, teman-teman. Oke, saya baca dulu dari Pak Lemiono yang udah ini. Oke, ini sebentar ke ini. Saya yakin murid mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Oke, ini adalah kondisi awal atau harapannya dari Pak Lemiono ya. Oke, kemudian tantangannya sudah biasa sholat, tapi belum paham syarat rukun dan tidak paham maknanya. Tantangan yang dihadapi ini, aksinya menanyakan kepada beberapa narasumber tentang pembiasaan sholat khusyuk. Oke, sehingga murid-murid bisa mengetahui itu ya, Pak Lemi ya. Kemudian pelajarannya siswa diajak untuk memahami keutamaan dari setiap gerakan dan bacaan dalam sholat dengan memahami maknanya. Oke, ini juga bagus Pak Lemi, udah masuk ya awal tantangan aksi dan perubahan.